Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah terkait dengan penetapan tersangka dari sejumlah owner atau pengusaha skincare yang berasal dari Sulawesi Selatan. Karena kalau kita lihat sekarang kan sudah banyak sekali foto yang beredar, ada beberapa pesohor nih atau owner dari skincare yang terkenal seperti Mira Hayati yang kalian tahu terkenal dengan emasnya, bling-blingnya yang sering menunjukkan ke berbagai macam media ataupun juga platform. Terus juga ada Mustadir DG Sila. Terus juga ada Agus Salim. Ini adalah para pemilik atau owner skincare yang berada di Sulawesi Selatan. Dan mereka sebenarnya kalau aku cek dari jejak digital, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan adalah skincare bermerkuri atau berbahaya itu sudah lebih dari 2 bulan yang lalu. Tetapi kenapa baru sekarang mereka itu dilakukan penahanan? Tepatnya menurut Kompol Yerlin Tanding KT, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, mereka resmi difoto-foto dengan baju tahanan, kemudian juga ditahan pada hari Senin 20 Januari 2025 di Polda Sulawesi Selatan. Nah ini juga yang ngebuat kita penasaran. Sejumlah lembaga hukum pun mengkritik sebenarnya kenapa kok sudah 2 bulan jadi tersangka tapi mereka belum ditetapkan sebagai ditahan begitu. Alasannya adalah menurut mereka dari pihak kepolisian ini terlambat ditahan karena kelengkapan berkas. Tapi sekarang ini sudah P21 dan dalam proses diserahkan ke kejaksaan. Jadi tahapan dalam sebuah proses hukum itu adalah pertama penetapan tersangka. Setelah sudah ada tersangkanya, berkasnya dialihkan ke kejaksaan. Kalau kejaksaan menilai sudah lengkap dan oke, baru mulai dipersidangkan. Apakah harus ditahan? Pada umumnya, kalau tersangka tersebut terkena ancaman di atas 5 tahun penjara, harus dilakukan penahanan. Tetapi kita juga tahu nih, setelah aku cek, ternyata ada 2 tersangka yang juga dirawat di rumah sakit, mereka tidak ditahan. Pertama adalah Mira Hayati yang katanya dia sedang mengandung. I don't know, bener apa enggak karena aku tidak mengikuti. Yang kedua adalah Agus Salim juga sedang dirawat di rumah sakit, jadi mereka tidak ditahan. Apakah ini pure kebutuhan kesehatan mereka ataukah ini dugaannya akal-akalan aja? Karena kita lihat loh, ada sejumlah tersangka yang dulu ya ibu-ibu hamil 5 bulan pun juga tetap dilakukan penahanan begitu. Tapi kenapa? Udah ditahannya lama, 2 bulan jadi tersangka, tapi baru ditahan dan sudah ditahan pun dirilis foto-fotonya karena desakan dari publik yang begitu tinggi. Ternyata juga sekarang nggak ditahan juga. Karena kan selama 2 bulan terakhir ini ada banyak desas-desus gitu, dugaan-dugaan yang katanya apakah ada permainan uang, politik uang, dan sebagainya. Tapi semua itu dibantah sama pihak kepolisian. Tidak ada yang seperti itu. Kami semua mengikuti proses dan memang baru lengkap berkas-berkasnya sekarang ini. Nah, kronologinya seperti apa sih kok bisa pada akhirnya Mira Hayati, Mustadir, dan juga Agus ini dilakukan penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka? Ini adalah, kalau kalian masih ingat, sekitar 2 bulan yang lalu dari Badan Obat dan Makanan BPOM Makassar yang melakukan uji laboratorium kepada sejumlah produk yang kosmetik dan juga obat tradisional. Tepatnya itu ada 67 merek kosmetik. Ya, terdiri dari 66 kosmetik dan juga 1 obat tradisional. Nah, setelah mereka melakukan uji coba di BPOM Makassar tersebut, ternyata ditemukan tuh ada mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri dan juga bisakidol, termasuk brand Fanny France, Raja Glow, dan juga Mira Hayati, 3 di antara 67 kosmetik tersebut. Merkuri itu tidak boleh sama sekali ada di kandungan apapun yang dipakai oleh manusia. Karena kan itu biasanya kalau nggak salah merkuri itu dipakai buat kayak penambang emas ya, untuk mengayak atau mengikis hal-hal yang mengurangi kadar emasnya kurang lebih. Nah, efek dari merkuri itu teman-teman diantaranya bisa ngebuat iritasi kulit, kemudian flek-nya makin parah, sakit kepala, gangguan syaraf, dan masih banyak lagi. Sementara bisakodil itu efeknya juga nggak kalah hebat loh, kayak nyeri perut, ada diare berdarah, mual, mah, dan juga sebagainya. Tetapi yang kita juga sering dengar terkait dengan hidroquinone kan ya. Kalau
merkuri itu sama sekali tidak boleh ada di obat ataupun juga skincare manapun, berapapun jumlahnya, tidak boleh ya. Tapi kalau hidrokinon itu masih boleh karena fungsinya buat mengikis kulit gitu. Tetapi syaratnya hidrokinon itu harus menggunakan resep dokter. Nah, yang menjadi permasalahan juga kan, waktu kita lihat kemarin drama-drama dengan dokter detektif yang suka mereview skincare, ditemukan juga ada sejumlah produk atau merek skincare yang menjual kayak krim pagi, krim malam, atau apapun lah bentuknya, yang ternyata itu mengandung hidroquinon, dan itu nggak boleh secara aturannya. Harusnya konsultasi ke dokter dulu, nanti dikasih tahu nih persentasenya berapa, karena efeknya bisa berbahaya teman-teman. Kita udah bisa ngelihat ya, ada sejumlah mungkin influencer sebutannya di Indonesia, mereka yang menceritakan pengalamannya bagaimana menggunakan skincare yang berbahaya tersebut. Mereka kulitnya jadi hitamnya itu luar biasa dan butuh waktu tahunan untuk menghilangkan, dengan uang juga yang nggak sedikit. Bahkan ada juga yang jerawatnya itu semakin parah juga. Tetapi jujur, menurut aku terkait dengan penangkapan 3 tersangka ini yang dilakukan penahanan, ini semua kalau kita flashback dari awal, sebenarnya ini awalnya adalah gara-gara flexing ya, yang suka pamer-pamer. Ya, aku sih tidak bisa melarang orang mau pamer apapun karena itu strategi marketingnya masing-masing. Cuman, dari banyak kasus yang sudah kita bahas selama ini, aku melihat itu orang yang suka flexing atau pamer, terutama masalah harta, itu lebih banyak kemudorotannya. Lebih banyak adalah hal yang tidak baiknya. Kayak Mira Hayati kan ya, kita lihat dengan gayanya yang pakai emas kemana-mana, kemudian membicarakannya di berbagai macam platform, ya boleh-boleh aja buat strategi, tapi juga kan kita bisa lihat apakah beneran itu emasnya asli. Dan yang lebih menyedihkan adalah banyak masyarakat itu yang percaya banget. Bahkan waktu aku buat ngebuat video terkait Mira Hayati, yang mendukung Mira Hayati itu juga cukup banyak ya, dibilangin bahwa Anjas, kamu iri aja kan, makanya kamu ngomongin dia. Padahal kita sama sekali tidak iri ya, tapi kita ngebahasnya. Terus kayak 2 tersangka lainnya, kayak Mustadir dan juga Agus Salim, kemungkinan besar mereka ini yang terdaftar dalam hukumnya, pemilik dari produk skincare tersebut adalah atas nama mereka. Tapi kalau dari sosok-sosok pria ini kan memang termasuk yang tidak kurang dikenal lah sama masyarakat. Tapi mungkin kalau aku lihat istrinya gitu kan ya, yang kurang lebih dugaannya agak-agak mirip gitu kan ya, strategi marketingnya dengan flexing seperti Mira Hayati. Nah, gara-gara ini juga kan sekarang kita bisa melihat bahwa ada produk-produk lainnya, terutama drama Doktif dengan SS, kemudian ada dengan sejumlah merek atau brand lainnya, kan mereka sekarang saling menyerang satu sama lain dengan berbagai macam isunya. Tetapi menurut aku, drama-drama antara Doktif dan juga sejumlah owner skincare tersebut, yang paling diuntungkan adalah masyarakat. Karena apa? Masyarakat akan lebih tahu mana produk yang sehat, beneran, terus juga tidak overclaim, dan para owner skincare yang mau mencari keuntungan atau mencari jalan pintas yang tidak benar, itu juga mereka harus pikir 1000 kali gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini juga kritik buat BPOM begitu. Kenapa kok bisa sampai ada produk-produk skincare yang mereka tuh overclaim, bahkan juga ada yang berbahaya seperti ini? Bukankah, aku nggak ngerti prosesnya seperti apa. Biasanya kan kalau ada maklon gitu ya, maklon itu kan adalah sebuah tempat, pabrik gitu, kita mau produksi skincare atau apapun, itu kita bisa order di sana, dan nanti akan diurusi BPOM dan sebagainya. Harusnya kan ya, biasanya dari pabrik tersebut, pada saat akan meminta izin ke BPOM, itu kan mengirimkan sampelnya terlebih dulu. Apakah cuma BPOM cuma nerima begitu aja, tidak dilakukan cross-check? Misalnya gini ya, secara logika aja. Tidakkah mereka, seandainya kayak brandnya MH ini teman-teman, dia sudah dapat BPOM, itu sudah ada, ini semua yang terjaring dalam kosmetik berbahaya ini, rata-rata aku lihat kayaknya sudah pada BPOM semua ya. Nah, tetapi kan apakah mereka tidak melakukan kayak pengecekan gitu, random sampling gitu. Pas dicek, loh ternyata kok ini ada merkurinya gitu. Makanya waktu aku lihat keterangan dari ketua BPOM pada saat bertemu dengan Doktif dan juga sejumlah influencer di beberapa waktu lalu, kan BPOM bilang bahwa
kami sebenarnya seneng gitu ada orang yang ngebantu pekerjaan kami seperti Doktif. Tapi hati-hati, itu nanti akan dikejar sama Bareskrim karena akan ada tuntutan dari orang-orang yang merasa dirugikan. Tetapi kan, ya kita tahu itu bisnis ya teman-teman. Tapi kan yang menjadi concern adalah bagaimana dengan konsumen? Undang-undang pun juga ada loh Pak, yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masa hanya demi bisnis, melindungi sebuah usaha tertentu, tapi ada yang overclaim, ada juga yang berbahaya, dibiarkan begitu aja. So, ini adalah salah satu pelajaran yang sangat berharga terkait dengan flexing, terkait dengan kepalsuan. Makanya aku termasuk yang tidak mau atau tidak begitu gampang terpesona pada saat ada oknum-oknum melakukan strategi marketingnya dengan cara flexing seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia ya. Jangan terlalu gampang dibodoh-bodohin gitu ya. Menunjukkan kekayaan, menunjukkan keemasan, uang ditunjukin. Padahal itu teori dekonstruktif ya. Banyak kok aku lihat orang-orang yang sering muncul di sosial media nunjukin uang segepok-segepok, ngasih A, B, C, dan D. Padahal secara finansial dia tuh nggak sehat, punya utangnya miliaran. Terus juga pura-pura kaya doang. Karena itu sebagai strategi dia untuk mendapatkan ya konsumen ya, ataupun juga para reseller-reseller yang sekarang juga sudah mulai banyak yang teriak. Karena reseller sebagian itu mengaku beli produk tersebut nggak untung gitu loh, karena dengan berbagai macam dramanya. Sementara itu dulu yang bisa aku update terkait dengan penetapan tersangka sekaligus penahanan dari ketiga owner skincare yang berada di kawasan Sulawesi Selatan ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.